Assalamualaikum Ibu Midar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Eh, Bu Midar, mohon maaf sebentar ini, boleh saya mengganggu waktunya Ibu Midar? Oh iya, Pak, tidak apa-apa, Pak. Iya, Silahkan. iya. Saya boleh masuk Bu ya ke ruang Ibu? Ya, Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Midar atas waktunya. Saya hanya punya waktu sedikit. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Midar sebagai sharing saja selaku teman sejawat saya di sini. Ibu Midar, saya ke sini ada sesuatu tujuan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Midar. Sebelumnya saya mau menyampaikan ke Ibu Midar bahwa kemarin itu tanggal 9 Juli 2024 kemarin saya diberikan kesempatan untuk disupervisi oleh kepala sekolah. Namun setelah saya di provisi, ada beberapa catatan penting yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, tujuan saya ke sini Ibu Midar adalah ingin um, mendapatkan sedikit pemahaman mungkin atau mungkin sedikit eksplor dari Ibu Midar terkait dengan persoalan saya yang saya dapatkan kemarin terkait dengan supervisi. Uh, di sini saya dapatkan masalah di Midar bahwa saya dapat catatan kepala sekolah, yaitu saya uh, kurang memahami atau kurang menerapkan sistem pengelolaan kelas saat saya di supervisi di saat jam pelajaran. Nah, di sini Pak Ibu Midar, ya. saya uh, menerima seorang siswa masuk ke dalam kelas pada saat jam pelajaran dimulai. Nah, tentunya itu salah satu cara di mana saya tidak melakukan satu pengelolaan kelas lebih awal. Itu mungkin tujuan saya ke sini, Bu Mida. Oh iya, Pak. Oh berarti ya, berarti Bapak ingin mencari solusi terkait dengan permasalahan Bapak ya. Benar, Oke, Bu. oke. Kira-kira coba dijelaskan secara detail kira-kira apa yang melatar belakangi dari permasalahan Bapak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya memang agak shock kemarin juga dan agak Ya, terpukul setelah mendapatkan surat itu. Catatan itu penting buat saya, yaitu di mana saya melakukan sebuah bukan kesalahan, Bu, kekeliruan bahwa sebenarnya sebelum mengajar saya harus olah kelas dulu. Melakukan lakukan kesepakatan dulu, tapi saya abaikan itu, akibatnya dampaknya adalah salah satu siswa yang lambat itu masuk tiba-tiba ke dalam kelas pada saat dimulai masa pembelajaran dimulai, begitu Bu. oh iya. Coba kira-kira, menurut Bapak ini, kekuatan apa yang Bapak miliki, terkait dengan masalah yang Bapak alami itu? Misalnya, Bapak kan sudah mengalami permasalahan itu, kira-kira, kekuatan untuk Bapak yang Bapak, rasakan, misalnya untuk menghadapi masalah itu seperti apa? Iya Bu. Jadi, saya berpikir kemarin bahwa tindakan itu memang agak benar, ada benar positifnya. Karena saya berpikir begini, Bu, bahwa sebenarnya setiap siswa itu sesuai dengan, gagasan Ki Hajar Dewantoro bahwa, seluruh pendidikan berpihak kepada siswa. Kita sebagai guru itu harus menyembah kepada siswa. Sehingga naluri saya sebagai guru itu mau menerima seorang siswa yang masuk lambat ke dalam kelas saya. Namun Ibu, sedikit saya tambahkan, sebenarnya ada kelemahan sih di sini. Kelemahan Iya saya itu iya. tadi, strategi saya mengajar itu agak terhambat saat siswa ada yang masuk lambat dan tentunya mengganggu atau merusak suasana pengelolaan kelas pada saat saya mengajar. Begitu mungkin Bu. Oke, ya saya paham, Pak. Kira-kira ini ya, menurut Bapak nih ya, Ya Bu. kira-kira dari skala, misalnya dari skala pembelajaran ini menurut Bapak, misalnya dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira pencapaian tujuan Bapak dalam dalam melaksanakan pembelajaran itu berada di skala berapa itu, Pak? Kalau menurut saya Bu ya, menurut saya Ya, itu mungkin di 8 Bu. Skalanya ya. 8, 1/10 itu 8. Artinya proses pembelajaran berjalan dengan baik, namun terkendala dengan satu tadi, yaitu pengelolaan kelas. Semestinya, Bu.
kalau saya itu kata kepala sekolah juga demikian, bahwa semestinya sebelum saya masuk saya sudah mengecek dulu, eee, siswa itu sudah berada dalam kelas atau tidak. Kemudian harus menguatkan kepada siswa tentang kesepakatan bersama di kelas. Kalau yang lambat itu gimana prosesnya, kalau yang, lambat apa sanksinya, seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar kepala sekolah kemarin memberikan saya catatan penting pada saat saya di supervisi akademik di dalam kelas, Bu. Oke, baik, Pak Farid. Ya. Kira-kira menurut Pak Farid ini, misalnya adakah beberapa peluang yang bisa, apa namanya, yang bisa Pak Farid ambil di saat, masalah itu terjadi? Misalnya pelajaran apa yang bisa Bapak ambil terkait dengan masalah yang Bapak hadapi tersebut? Kalau saya, Bu, mengakui, Bu, bahwa itu keliru, satu, keliru, karena memang mungkin tidak terupdate atau mungkin tidak disangka-sangka hal itu mau terjadi, padahal kami sudah melakukan skema yang baik pada waktu itu. Namun, langkahnya itu yang harus saya capai itu adalah pertama, kalau diizinkan, Bu, ya, Ya. ini saya minta pendapat ke Ibu juga, kalau diizinkan kira-kira ya bisa ndak saya minta pengulangan kembali. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, Bu, saya mungkin, akan ketemu langsung kepada kepala sekolah di ruangannya. Mungkin mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kemarin, yang saya tampilkan kemarin itu mungkin masih di luar, eee, kewajiban saya sebagai guru, itu. Dan ketiga, mungkin saya mencoba kembali bagaimana melakukan olah kelas sebaik mungkin, sehingga pada saat saya melakukan proses belajar di kelas itu dalam keadaan kondusif, seperti itu mungkin, Bu. Oh iya, berarti itu rencana Bapak ke depan ya, Iya, Bu. dalam mengatasi masalah ini. Oke, kira-kira, apa strategi Bapak dalam, apa namanya, terkait dengan masalah ini, misalnya siapa semua yang terlibat dalam rencana Bapak itu? Iya, Bu. Yang pertama Ya, strategi saya itu adalah bagaimana mengkondisikan dulu kestabilan kelas, kondisi kelas dulu, ya, siswa-siswanya itu dulu yang penting. Saya sendiri dan, kepala sekolah mungkin sebagai, tim, supervisi akademik. Namun, saya ke sini juga mungkin minta pendapat Ibu, siapa tahu mungkin ada saran-saran dari Ibu, ya, supaya langkah saya ke depan pada saat saya bermohon untuk melakukan, tindak lanjut perbaikan supervisi, mungkin gimana-gimana yang mungkin, ke Ibu juga mungkin ada saran ya, itu mungkin yang kami butuhkan. iya. Baik Pak, menurut saya langkah-langkah yang sudah Bapak, sampaikan tadi itu sudah apa namanya, menurut saya juga sudah setuju. Ya, apapun yang strategi, kemudian penerapan ke depan, itu sudah, sesuai dengan, apa yang sudah ada di pikiran saya, Ya. ya, sebagai rekan sejawat. Kemudian, bisa, perkirakan, coba Bapak perkirakan kira-kira, dalam jangka waktu yang Bapak gunakan ini untuk mencapai, apa namanya, perbaikan ini, misalnya dalam jangka waktu, jangka pendek atau jangka panjang ini Bapak? Perbaikan Terus yang Bapak lakukan? Iya, ya, terima kasih, Bu. Kalau saya lihat ini mungkin ada 2 hal, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini kan prosesnya sementara ada, supervisi kepala sekolah kepada guru-guru. Jadi secepat mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan perbaikan dulu, eee, metode pengulangan kelas saya pada saat akan supervisi. Namun saya terpaksa harus menjadwalkan kembali kepada kepala sekolah, tentang supervisi tindak lanjut, karena ini menyangkut dengan penilaian kerja saya sebagai guru. Nah, jangka panjangnya, Bu, adalah saya mencoba dari hasil supervisi yang tadi ini mungkin ke depan jangka waktu panjangnya saya lebih lebih mempermantap lagi, memperkuat lagi posisi saya dalam melakukan, pembelajaran terutama khususnya mengolah pengolahan, kelas, yaitu terutama pada kehadiran siswa ini. Dan yang ketiga, mungkin saya akan memperkuat posisinya itu siswa pada saat kesepakatan kelas. Ya mungkin siswa kita juga kadang-kadang lupa, Bu, mungkin dengan, kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Sehingga, ada satu siswa mungkin yang mencoba, lalai dengan, tanggung jawabnya dia sebagai, eee,
siswa di dalam kelas. Itu mungkin 3 hal mungkin yang akan saya lakukan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Namun Ibu Midar, saya juga masih menunggu apakah kepala sekolah bisa menerima apa yang ingin saya sampaikan kepada beliau atau bagaimana, saya menunggu respon balik kepada beliau. Namun yang saya harapkan Ibu Midar mungkin petunjuk Ibu Midar juga sangat saya butuhkan, kemudian dukungan dari Ibu Midar juga saya butuhkan, kemudian responsif dari kepala sekolah kepada saya juga atas tindakan yang akan melakukan pengulangan supervisi juga akan saya tunggu. Itu mungkin langkah-langkah mungkin yang bisa saya capai pada jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Iya. Mungkin Ibu Wah, Midar. mantap sekali nih. Iya, dari pernyataan Bapak tadi, wah mantap sekali. Saya yakin Bapak pasti bisa dalam apa namanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kelas. Ini untuk terakhirnya Bapak, kira-kira apa komitmen komitmen untuk dari Bapak untuk rencana aksi yang Bapak buat nanti? Yang pertama, rencana aksinya satu itu Bu, ketemu kepala sekolah dulu, Ya, menyampaikan keinginan hasil ada perubahan tidak lanjut atas provisi yang mau saya ajukan. Yang kedua mungkin tetap pada kelas manapun yang akan saya duduki sebagai proses belajar nanti di kelasnya, itu akan mencoba melakukan penguatan kesepakatan kelas dulu. Yang ketiga mungkin alur strategi dalam kelas itu mungkin saya rubah sehingga pengelolaan kelas yang akan saya hadapi pada kelas tertentu nanti saat di supervisi kedua itu mungkin lebih baik lagi daripada yang kemarin. Nah, tentunya yang paling penting Ibu adalah kesiapan saya sebagai guru dalam menghadapi supervisi, baik supervisi mungkin maupun pada keseharian saya sebagai guru di dalam kelas. Nah, ini mungkin yang akan saya lakukan rencana-rencana saya ke depan sehingga saya akan lebih jauh lebih baik dari beberapa persoalan yang saya hadapi kemarin-kemarin, Bu. iya. Oke, setelah saya mendengarkan, apa namanya, berbagai permasalahan dari Bapak, saya sebagai teman sejawat Bapak sangat mendukung, apa yang Bapak lakukan. Kemudian tindakan-tindakan yang Bapak lakukan sudah mantap, sudah bagus. Jadi bagaimana, apa namanya, saya memberikan Bapak yang memberikan, solusi terhadap permasalahan Bapak sendiri itu juga sudah mantap. Ya, saya sebagai teman dekat juga siap untuk menerima apapun permasalahan yang Bapak apa namanya berikan kepada, maksudnya mencari jalan keluar. Saya siap mendengarkan Bapak. Siap, Bu, Ya, siap. oke, Ibu Widar, terima kasih atas ya, bantuannya hari ini. Walaupun waktunya hanya sekejap, tapi tanggapan responsif dari ibu saya selaku rekan kerja saya Ibu Midar, saya agak lega. Tadinya mungkin agak-agak anu ya, iya, iya Pak. agak-agak kacau, agak-agak mungkin ragu, mungkin pokoknya semuanya serba kacau pokoknya di alam pikiran saya. Tapi setelah saya lakukan kunjungan ke Ibu ini untuk minta share dengan Ibu, kayaknya saya mulai agak lega. Sudah lega ya Pak? Iya, jadi saya sudah siap untuk merencanakan sesuatu hal atas perbaikan yang kemarin mungkin dianggap kosong agak keliru. Ya. Ibu Widar, terima kasih atas Iya, bantuan. terima kasih Ya, kembali Pak ya, Farid. terima kasih. Saya pamit Bu ya. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Oh, Ibu Midar. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Cuma saya ini agak agak sedikit ada masalah nih, Pak ya. Ya, kalau kabar Bapak hari ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu, ayo. Alhamdulillah baik Bu. Bu, ayo kita masuk di ruang saya, kita ngomong. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bicarakan secara khusus kepada Ibu untuk terkait dengan ada masalah Bu ya. Iya, Pak, Ya. Mari betul. Bu Ya, masuk. Mari Bu. terima kasih Bapak. Ini Pak, apa hari ini Bapak ada waktu ya untuk mendengarkan keluhan saya?
Soalnya ini Hmm, mengganjal sekali. Saya yakin Bapak yang cuma Bapak saja yang saya percaya Bapak untuk mendengarkan, permasalahan dari saya ini, Pak. baik Bu, alhamdulillah untuk jam ke-3, 4, 5, 6 ini saya kosong. Saya akan masuk ke jam selanjutnya agak siang, jadi mungkin bisa ada waktu, luang untuk kita saling diskusi terkait dengan persoalan Ibu Mida tadi ya. Oke Bu Iya, Mida. Pak. Bu Mida, Oke, terima kasih sebelumnya, Pak, ya. tujuannya ke sini apa? Tujuannya ke sini Begini, apa Bu Pak. Mida? Oh, iya, Oh boleh. eee, Iya Bu. gini, Pak Farid. Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah saya. Kan tadi itu jadwal untuk kami disupervisi oleh kepala sekolah. Saya kan guru kelas 3 Pak Farid. Oh iya. Kemudian ketika pelaksanaan supervisi tadi saya kan mendapat catatan kecil dari kepala sekolah. Saya Iya. kayak merasa tersinggung begitu Bapak. Saya kecil Iya. hati karena menurut kepala sekolah saya itu mengajar katanya tidak maksimal dikarenakan saya tidak menggunakan buku. Karena sudah ada buku paket yang tersedia di perpustakaan tetapi namanya itu. Untuk Pak, ya. Itu Lanjut Bu. permasalahannya. Oh gitu. Terlihat apa namanya? Simple tapi agak berat Bu ya. Iya, Pak. Iya, karena ini menyangkut Kayaknya ibu penilaian itu mutu. keberatan, Pak. Iya, iya. Kayaknya kepala sekolah itu Berarti keberatan. Maksudnya, iya, iya saya iya. tidak fokus, saya Berarti tidak memfasilitasi apa yang disiapkan, Pak. Iya, iya, berarti sama-sama kita identifikasi, Bu. Berarti ada iya, beberapa hal, Bu, ya, yang menjadi catatan kita sama-sama. Yaitu pertama, Ibu mungkin, diberikan teguran mungkin karena pada saat Ibu mengaplikasi materi, Ibu tidak menyertakan buku cetak, Bu, ya, di perpustakaan itu ya. iya, Nah, Pak. sekarang menurut Ibu aja ya, kira-kira, eee Iya, sudah kita ketahui sama-sama tentang hal yang baik pada saat Ibu melakukan uh, pembelajaran metode tadi itu dengan tidak menggunakan buku dan Ibu sudah sampaikan juga tentang hambatan yang Ibu hadapi nanti. Menurut Ibu, kira-kira kalau dikasih kesempatan rencana-rencana ke depan ini apakah bisa dilakukan perubahan-perubahan kecil saja sehingga tetap menggunakan media pembelajaran seperti buku di perpustakaan? iya, Pak, saya sudah menyadari juga, akan, apa yang maksud dari kepala sekolah itu tadi, kepala sekolah saya. Mm-mm. Jadi beliau mungkin, apa namanya, harus memanfaatkan kita sebagai guru yang ada di sekolah itu harus memanfaatkan Iya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mungkin iya, itu. Kemudian, saya dalam, mengajarkan pembelajaran itu kan juga, kita harus sebagai guru harus, tidak terfokus sama satu buku saja. Iya, selain itu kita juga bisa memanfaatkan lingkungan, kemudian bisa memanfaatkan internet dengan menayangkan video-video pembelajaran, eee, kepada siswa. Jadi insya Allah rencana juga yang saya, apa namanya, yang saya lakukan ke depan, insya Allah saya akan menggunakan buku itu. Iya, Pak. bagus Bu. Ide Ibu ini bagus ya, rencana sangat bagus. Artinya hasil catatan ke Pasqua tadi bukan menjadi sebuah hal yang buruk buat Ibu, Iya, tapi iya. menjadi cambuk atau menjadi suatu perubahan-perubahan yang Ibu buat nanti ke depan untuk melakukan perubahan di dalam kelas, terkhusus pada saat mengajar itu menggunakan media apapun tetap menggunakan juga yang namanya media buku yang ada di perpustakaan. Betul Bu, saya setuju Iya. karena buku itu merupakan satu literasi yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dalam mengetahui pengetahuan di luar sana. Nah, setuju Bu saya dengan saran Ibu. Nah, yang menjadi rencana Ibu seperti itu bagus. Namun mungkin kita tambahkan sedikit Bu, mungkin satu bahwa banyak hal yang kita lakukan untuk lebih maju mengembangkan ilmu pengetahuan kepada anak
dengan menerima masukan-masukan dari siapapun yang ada di sekitar Ibu. Nah, saya boleh tahu enggak, Bu, kira-kira dengan adanya masalah ini, Ibu sampaikan juga, beberapa hal-hal yang positif kepada saya. Menurut Ibu, langkah-langkah ke depan ini, jangka panjang, jangka pendek nanti ke depan ini mau Ibu bagaimana kira-kira? Iya, menurut saya ini untuk jangka pendeknya terkait dengan masalah yang sudah saya hadapi, insya Allah dalam jangka waktu dekat saya akan meminta maaf sama kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Eh, saya juga sebagai guru harus rendah hati, kemudian menerima masukan-masukan dari baik itu kepala sekolah maupun rekan sejawat. Karena itu memang mungkin itu sudah pasti untuk perbaikan dalam pembelajaran. Iya, betul, Bu. Kemudian saya akan menemui kepala sekolah dan akan menyampaikan juga permohonan maaf saya. Untuk jangka panjangnya ini saya ke depan akan menggunakan semua media yang disiapkan di sekolah. Insya Allah saya akan semua menggunakan, tidak cuma satu. Kemudian saya akan mempergunakan karena begini, buat apa perpustakaan itu diadakan di sekolah ya kalau kita tidak menggunakan? Buat apa sarana dan prasarana yang ada di sekolah kalau guru-guru dan siswa tidak menggunakannya? Itu saya sadari setelah ini ya, setelah mengadakan percakapan dengan Bapak. Alhamdulillah ya Allah, saya diketemukan dengan teman seperti Bapak ini yang suka memberikan solusi. Saya yakin insya Allah semoga apa yang Bapak kebaikan Bapak ini semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, Oh itu iya, Bu, terima Bapak. kasih. Saya kalau lihat dari cara Ibu menyampaikan ini, ada masalah, solusi, sepertinya Ibu ini sudah mempelajari tentang kompetensi sosial dan emosional, Bu, ya. Ketahuan, Bu, Iya kelihatan di Pak. sini bahwa Ibu sudah mulai mengkonsepkan diri dengan memahami kompetensi sosial dan emosional Ibu dalam menghadapi sebuah masalah yang Ibu hadapi di lingkup sekolah. Artinya, Ibu bisa menempatkan posisi Ibu di lingkungan sosial Ibu, di mana ada pemimpin dan ada kita sebagai bawahan. Kemudian Ibu bisa melakukan step by step mengendalikan emosional menghadapi persoalan-persoalan yang ada, baik dihadapi dengan anak-anak maupun dengan pimpinan. Kayaknya Ibu sudah mulai mencoba memahami kompetensi emosional yang terjadi dalam diri Ibu dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan kita di sekolah ini, Bu. Siapapun, karena kelihatan Ibu, Ibu mulai mencoba menahan ada sesuatu hanya berdasarkan bahwa kita ini bawahan, kemudian beliau pimpinan. Namun dengan sikap rendah diri, rendah hati Ibu, menggambarkan bahwa Ibu mampu mengendalikan sebuah emosional yang tadinya mungkin tidak dikendalikan bisa oleh orang lain, tapi Ibu bisa mengendalikan dengan melihat posisi sosial yang ada di lingkup kita. Itu sangat setuju, Bu. Saya positif ke Ibu bahwa Ibu mampu mengendalikan emosional dan melihat juga lingkup sosial kita. Mungkin Ibu sudah CGP, Bu, sekarang sudah mungkin di tahap itu, Bu, ya? Iya, sesuai dengan materi-materi atau modul yang sudah kita pelajari di program guru penggerak, saya sudah mempelajarinya itu. Oleh karena itu, saya bisa menahan diri sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri itu. Makanya saya namanya manusia ya Pak ya, Ya. tidak luput dengan kesalahan dan hilaf dan kesalahan. Kemudian supaya emosi itu tidak meningkat, itu saya saya berinisiatif untuk menemui Bapak untuk mencarikan solusi terkait dengan permasalahan saya. Baik. Setuju, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Mungkin hal ini mungkin bisa menjadi contoh referensi buat teman-teman yang lain di sekolah kita ini dalam menghadapi masalah itu diutamakan dua hal dulu, yaitu kompetensi
sosial dan emosional, terutama mengenai kesadaran diri dan manajemen diri Bu ya, itu dulu ya. Iya iya iya. Itu dulu kayaknya. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi nanti ke depan itu bisa kita kita step by step menyelesaikan, tidak secara emosional. Ini mungkin Bu kita terapkan kepada teman-teman Bu, bukan kepada saya, kepada Ibu juga mungkin. Ibu kayaknya hampir selesai ya. Tapi ada satu hal lagi Bu, sedikit lagi yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh Bu ya? Iya, Pak. Kira-kira bagaimana bentuk rasa tanggung jawab Ibu terhadap persoalan ini yang Ibu hadapi? Iya, saya memang bertanggung jawab terhadap apa yang, saya alami, Pak, ya. Saya akan, apa namanya, selalu menahan diri, saya akan bertanggung jawab terhadap, kompetensi saya sebagai guru. Ya, Iya, di iya. mana saya akan, apa namanya, menggunakan semua sarana dan prasarana yang sudah disiapkan di sekolah memang khusus untuk kita guru dan siswa. Baik, Bu. Setuju, Bu. Terima kasih. Berarti Ibu sudah menjadi seorang guru yang penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah Ibu terima dari tanggung jawab dari kepala sekolah terkait dengan bagaimana kita membimbing, membina siswa, kemudian berkolaborasi dengan teman dan menggunakan beberapa aset sekolah sebagai media untuk proses pembelajaran di sekolah, terutama untuk mengedukasikan kepada siswa. Ibu, saya sangat terharu, bangga bahwa Ibu datang ke sini menjadikan saya sebagai orang yang bisa Ibu percaya untuk membahas persoalan Ibu yang Ibu hadapi pada hari ini, mungkin kemarin juga, sehingga persoalan Ibu yang persoalan masalah Ibu yang Ibu hadapi hari ini itu bisa diselesaikan walaupun hanya kita ngobrol, kita berbagi kepada Ibu sesama, sehingga hal-hal terkecil yang kita hadapi atau Ibu hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu atas kunjungan Ya, saya Bu. Saya mohon maaf mungkin jika ada mungkin kalimat kata yang saya sampaikan ke Ibu mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Ibu. iya. Terima kasih banyak Pak Farid atas waktunya, atas, kesempatannya untuk mendengarkan permasalahan saya. Semoga kebaikan Bapak dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sukses Pak Farid, kita sama-sama sukses, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya demikian Pak Amin. Farid, ya saya, Iya, undur diri ya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.